Salah satu bukti utama kesadaran di dalam beragama adalah dia memberi perhatian kepada kaum yang lemah. Sehingga siapa saja yang tidak memiliki sifat kepedulian itu, siapa saja yang tidak memiliki sifat kepedulian itu, keimanan dengan hari pembalasannya, keimanan dengan hari pembalasan perlu dipertanyakan. Yang kedua, setiap orang punya peluang untuk memperhatikan kaum yang lemah. Setidaknya dia berpartisipasi memotivasi orang lain untuk memberi bantuan. Ustaz, tolong, setidaknya dia Setiap orang punya peluang untuk memperhatikan kaum yang lemah. Setidaknya dia berpartisipasi memotivasi orang lain untuk memberi bantuan. Jadi udah, setiap orang sebenarnya mereka bisa ikut berpartisipasi dalam menolong kaum du'afa, kaum yang lemah. Kalau tak mampu dia membantu mereka ini dengan harta, maka bisa dengan tenaga. Kalau tak bisa dengan tenaga, maka setidaknya dia motivasi orang lain, dia ajak orang lain, dia rangkul orang lain untuk membantu orang-orang yang lemah. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak menolong saudara-saudara kita yang lemah. Karena menolong orang yang lemah itu tidak selamanya harus dengan harta, tapi bisa dengan tenaga, dengan pikiran kita, kemudian dengan lisan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanda yang paling jelas sholat seseorang benar atau tidaknya
di mana sholatnya apakah menghasilkan dampak sosial yang baik atau yang buruk. Saya jelaskan sedikit, ini sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya kemudian. Kembali saya ulang bahwa jika kita ingin mengetahui sholat kita itu benar atau tidak, maka lihat dampak sosialnya. Pengaruh dari sholat itu adalah mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau sempat sholatnya ternyata tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar, berarti ada masalah dengan sholatnya. Dan sesuai juga dengan apa yang disebutkan Allah dalam surah ini, bahwa tanda yang paling jelas apakah sholat seseorang itu benar, maka lihat dampak sosialnya baik atau buruk. Coba Bunda buka surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij, surah ke-70, surah ke-70, ayat 19 sampai 26. Surah ke-70 ayat 19 sampai 26. Ketemu? Ya. Kita lihat sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'an." Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Karakter asli manusia itu diciptakan suka mengeluh. Itu yang dimaksud dengan halu'an. Lantas Allah sebutkan, tapi ingat Bunda, diciptakan suka mengeluh, tapi bukan untuk dikembangbiakkan. Paham? Siapa yang menciptakan dosa? Yang menciptakan dosa siapa Bunda? Kita sendiri. Allah. Oh. Yang menciptakan dosa itu seperti adanya pencuri, pendusta, yang menciptakan siapa? Allah. Kan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dan dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan. Siapa yang menciptakan keburukan? Allah. Tapi ingat, keburukan itu Allah ciptakan sebagai ujian. Paham ya Bunda? Kita kenal yang baik itu setelah kita mengenal yang buruk. Kapan kita tahu itu buruk? Kalau kita tahu itu baik. Nah, Allah ciptakan manusia itu karakter aslinya itu suka mengeluh, tapi bukan untuk dikembangbiakkan ya. Jangan sampai nanti Bunda memahami, Ustaz, manusia itu kan diciptakan, perempuan itu diciptakan dalam sehari mesti mengeluarkan 20.000 kata. Jadi karena diciptakan 20.000 kata, ngomongnya itu 20.000 kata per hari minimal, ya. Maka hari-harinya ngomong saja, bukan begitu ya Bunda. Itu salah. Nah, kita lihat, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi ketika manusia itu ditimpa musibah, taunya itu apa? Curhat saja. Dia sebenarnya tidak ingin mau solusi, yang penting keluar saja. Yang penting masalah saya saat ini kau dengarlah. Nah, kemudian wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan harta
dia menjadi Kir. kikir. Jadi orang yang suka mengeluh itu kata Allah, kalau dia dapat nikmat, dia kikir. Jadi bagaimana tahunya dirinya itu kalau dapat harta, yang penting saya senang, yang penting saya puas. Bagaimana uang ini habis? Biasanya orang-orang seperti itu, kalau dia ditimpa musibah, suka mengeluh. Orang-orang yang kikir tersebut. Kemudian Allah katakan, lihat ayat setelahnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Saya tanya, apakah orang-orang sholat suka mengeluh? Suka. Ada nih. Enggak, kata Allah ini gimana? Allah yang ngomong kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu suka mengeluh? Enggak. Kan kata Allah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Saya tanya, apakah orang yang sholat itu kikir? Seharusnya tidak. Karena kata Allah, manusia itu suka mengeluh, kikir, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu dia tidak akan suka mengeluh. Kemudian yang kedua, dia tidak akan kikir. Ini yang ngomong Allah, ya, bukan saya. Kemudian lihat alladzina hum ala salatihim daimun. Allah sebutkan bagaimana karakter orang-orang yang sholat itu. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Yang dimaksud dengan setia di sini adalah dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia sempurnakan rukun dan salatnya, dia sempurnakan gerakannya, dia sempurnakan bacaannya, kemudian pikirannya menerjemahkan, hatinya meresapi. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang setia di dalam sholatnya. Kemudian Allah katakan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Berarti orang-orang yang sholat itu, kalau dia punya harta, dia sudah siapkan bagian tertentu. Kalau sholatnya benar. Siapa orang yang tertentu itu? Maka Allah jawab pada ayat setelahnya, Dis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta, wal mahrum, dan tidak meminta. Dari sini Bunda dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang lemah itu ada dua. Satu yang meminta-minta, yang kedua tidak meminta-minta. Kalau yang meminta-minta, maka kita beri. Kalau yang tidak meminta, kita datangi rumahnya. Paham ya? Orang yang lemah itu ada dua. Ada yang memang meminta-minta, yang kedua ada yang tidak meminta-minta. Jadi jangan tunggu dulu dia meminta baru dikasih. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Maksudnya semua itu dia lakukan, dia hanya ingin mendapatkan balasan akhirat. Ayat ini senada dengan surah Al-Maun, bahwa dampak dari sholat yang benar itu ada, mohon maaf, sholat apabila ditegakkan dengan benar, maka dampaknya adalah sosialnya baik. Sama halnya dengan surah Al-Ma'arij ini, tidak ada orang yang kikir, tidak ada orang yang, mohon maaf, tidak ada orang yang sholat itu bila ditegakkan dengan benar dia kikir, kemudian suka mengeluh. Yang ada orang yang sholat itu, kata Allah di sini, dia sudah siapkan bagian tertentu dari hartanya. Kalau dia mendapatkan uang sebesar 5 juta, itu sudah di kepalanya 1 juta. Ini untuk sedekah kepada si fulan, 1 juta untuk yayasan ini ya. 1 juta contohnya, 1 juta 500 ribunya untuk si fulan, 200 ribunya untuk yayasan ini, 200 ribunya untuk masjid. Itulah orang-orang yang sholat itu.
aneh kalau ada orang yang sholat kikir bunda, tak sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini ya? Jadi kita dapat muhasabah, introspeksi diri, tanpa harus kita bertanya, ya Allah, sholat saya ini benar atau tidak? Maka kita lihat keadaan kita saat ini bunda. Bisa dipahami ya? Lihat keadaan kita saat ini. Sosial kita itu baik atau buruk? Ya. Baik, kembali lagi bunda. Yang kelima. Yang keempat. Lupa dengan fikih sholat masih dapat ditoleransi. Namun lengah terhadap substansi dari sholat itu sendiri, namun lengah terhadap substansi dari sholat itu akan mengundang murka Allah. Lupa dengan fikih sholat masih dapat ditoleransi, namun lengah terhadap substansi dari sholat itu akan mengundang murka Allah. Baik, apa substansi sholat bunda? Kita sholat itu apa? Nggak tahu namanya udah. Kita sholat itu apa? Kewajiban, bukan kebutuhan. Yang mana yang benar? Kewajiban. Kebutuhan. Tapi jangan sampai pada tahap kewajiban saja bunda. Kalau bisa meningkat, sudah sampai pada tahap kebutuhan. Substansi dari sholat itu adalah ingin mendapatkan penghormatan dari Allah, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari surah Al-Maun memberikan pelajaran kepada kita, kalau seseorang itu sholat lupa dengan fikih sholat, seperti lupa tasyahud awal, ya, kemudian lupa membaca doa ketika ruku atau sujud, itu kan fikih sholat ya, itu masih dapat ditoleransi. Yang tidak ditoleransi itu dia sholat, ya, sholat itu substansi dari sholat itu adalah ingin mendapatkan kebaikan. Banyak orang yang melaksanakan sholat lupa dengan substansi itu. Yang ada apa? Hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Dengan kata lain, yang penting tidak berdosa. Paham ya bunda? Kira-kira kalau ada orang yang sholat, stigmanya seperti ini, yang penting tidak berdosa, yang muncul dari sholat itu apa? Misal mengerjakan sholat. Nah, yang muncul dari sholat itu adalah begini. Kalau seseorang itu melaksanakan sholat hanya sebatas kewajiban, sudah pasti dia akan terburu-buru di dalam melaksanakan sholat. Dia akan lalai di dalam sholatnya. Dia tidak akan berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Kenapa? Karena yang dipikirannya adalah, kalau aku tidak sholat maka aku berdosa. Hanya sebatas itu. Harusnya dilanjutkan dengan melaksanakan sholat, aku mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang kalau sholat substansinya ke sana Bunda, harusnya pikiran itu membuat dia untuk memaksimalkan sholatnya. Contoh begini supaya lebih paham. Yang penting kan sudah sholat, yang penting sudah puasa, yang penting sudah ibadah ini dan itu. Kalau bahasanya yang penting itu menunjukkan apa? Hanya melaksanakan kewajiban. Akhirnya apa? Dia akan terburu-buru, dia akan lalai, tidak serius di dalam melaksanakan sholatnya. Sama halnya kalau satu persatu di antara kita ini diiming-imingi oleh seseorang, ibu-ibu semua, hari ini nanti setelah ngaji masing-masing di antara kita itu mesti menyuci piring sebanyak 1000 piring. Apa buahnya? Satu, masing-masing nanti dapat 1 unit rumah. Yang kedua, dapat pesangon sebesar 100 juta. Kira-kira gimana? Apa yang kita lakukan dengan piring itu? Semangat? Semangat Bunda. Kenapa? Ada imbalannya, ada imbalannya. Begitulah sholat Bunda. Kalau sholat, kalau sebatas melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak berharap apa-apa dalam sholatnya, begitulah dia. Dia akan terburu-buru. Ya, kemudian apa? Lalai. Yang terbersih menyuci piring, dia akan mendapatkan 10 unit rumah. Kira-kira gimana? Berlomba dapat 5 lah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang terbaik itu nanti bagi bagian mereka surga firdaus, surga tertinggi. Ada orang, yang penting masuk surga aja lah Ustaz, tak perlu masuk surga firdaus. Akhirnya apa? Ya, sekedar saja melakukan kebaikannya, nggak termotivasi dia. Tapi kalau pikiran orang bukan hanya ingin masuk surga, tapi kalau bisa masuk surga itu tanpa hisab, bagaimana? Kalau dia punya target seperti itu, dia akan semangat dalam melakukan kebaikan. Nggak cukup dia rasanya kalau untuk sholat tahajud 8 rakaat belum cukup sama dia. Dia tambah lagi menjadi 12 rakaat. Kenapa? Besar harapannya. Besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dihantui rasa takut saja, dia akan malas untuk ibadah. Jelas ya Bunda? Inilah intisari dalam surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk surah baru, yakni surah Quraisy. Surah Quraisy ya. Pertama, surah ini tergolong surah Makkiyah. Yang kedua, tema utama dalam surah ini bercerita tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suku Quraisy bercerita tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suku Quraisy yang mestinya nikmat itu bercerita tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada
suku Quraisy yang mestinya nikmat. Sudah lama Bunda? itu mendorong mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makruh menulis subhanallah, makruh menulis subhanahu wa ta'ala dengan SWT ya. Makruh dah. Jadi kalau ada yang menulis SWT itu dipertanyakan keimanannya. Semuanya SWT. Kenapa kalau mengabdikan diri dia tulis begitu banyak, pas Allah dia tulis SWT. Tapi anehnya dia membaca kalimat-kalimat yang lain lengkap udah. Pas Tuhannya SWT. Di sini nggak ada. Nabi SAW. Baik. Kita mulai dari ayat pertama. Kalau di luar sholat, 1 huruf 10. Kalau di dalam sholat, 1 huruf 100. Berarti makin banyak baca Quran dalam sholat. Bismillah itu 19 huruf. 19 kali 100 19 kali 100 1200 1900 enggak. Kalau 10 berarti berapa? 190. Baca Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 kebaikan. Kan setiap 1 huruf 10. Ya. Kalau di dalam sholat setiap 1 huruf 100. Baik. Sebelum kita masuk surah Quraisy, kita kenali dulu. Siapa itu suku Quraisy? Kaki ke mana? Kaki ke mana? 12. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Kita mulai dari yang pertama. Coba perhatikan. Li'ila fi Quraisy. Li karena atau disebabkan. Li ini banyak artinya Bunda. Kalau Bunda belajar bahasa Arab bisa diterjemahkan untuk, bisa diterjemahkan kepada,
bisa diterjemahkan lilih. Contoh lillah apa artinya? Inna lillah, sesungguhnya kami. Lillah apa artinya? Sering baca inna lillah udah. Apa arti inna lillah? Sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami lillah. Karena Allah. Apa? Karena Allah. Apa bunda? Ya, kepunyaan Allah atau milik Allah. Jadi li di situ maknanya milik. Adapun li di sini maknanya adalah karena atau disebabkan. Ila kebiasaan. Quraisy, orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila bihim, kebiasaan mereka. Rihlah, berpergian. Pernah mendengar kata rihlah? Pernah rihlah? Rihlah itu apa? Jalan-jalan. Sebenarnya bunda, rihlah itu berpergian dalam rangka berniaga. Kalau tidak berniaga, maka orang Arab menyebut berpergian itu dengan istilah safar. Safar apa artinya? Jalan-jalan. Jalan jauh. Ya perjalanan apa bunda? Jalan jauh. Iya, safar dengan rihlah itu sama. Bedanya rihlah itu sebenarnya begini, saya jelaskan. Rihlah itu pada asalnya adalah berpergian dalam rangka berniaga. Sedangkan safar tidak. Nah, penggunaan bahasa yang tepat apa? Bunda kalau lagi pergi jalan-jalan ke Alamayang gitu contoh lah. Atau ke pergi 3 negara, mana tahu satu hal apa ini kan? Pesan tiket Malaysia, Singapura, Thailand. Ada rencana? Belum ada. Malaysia, Singapura, Thailand. Itu namanya apa? Rihlah atau safar? Safar. Safar. Jangan sebut rihlah udah. Cuman hari ini kita banyak orang menempatkan rihlah itu pada main-main. Padahal rihlah itu asalnya adalah berpergian dalam rangka berniaga. Oke, berdagang. Namun secara bahasa, safar ini terambil dari kata safrun. Kita belum masuk memahami apa makna dari dua ayat ini ya. Kita pahami juga dari satu sisi bahasa. Safrun itu artinya tampak atau terang benderang. Apa hubungan berpergian dengan tampak atau terang benderang? Safar itu sudah secara bahasa artinya tampak atau terang benderang. Bunda kalau ingin tahu karakter teman itu, karakter aslinya, ajaklah dia safar. Sebelum diajak safar, kita nggak perlu tahu siapa dia. Betapa banyak orang yang sebelum safar bareng belum terungkap jati dirinya. Begitu safar baru nampak yang lelet, yang kotor, yang naruh pakaian sembarangan, yang lambat bangunnya. Kapan kita tahu? Safar. Kikir. Coba nanti aja temannya safar. Kikir. Sekarang ini masih nampak nih, belum nampak aibnya. Begitu safar 3 hari, buatlah kalau 3 hari, 3 hari pergilah umpamanya ke Harau kan, satu hotel, nampaklah di situ semuanya. Yang nggak sabaran. Makanya ketika safar, yang pertama kali ditanamkan pada diri itu adalah sabar. Kalau mau umroh,
yang pertama kali ditanamkan itu sabar. Apa sabar? Kenapa? Karena engkau akan bertemu dengan teman-teman dengan berbagai karakter, watak yang berbeda. Bunda-bunda yang umroh dulu coba lihat. Yang leleh lah, yang bau lah badannya, yang kalau gantung baju asalan. Ya, baik kita lanjutkan. Kebiasaan mereka berpergian asyita, berpergian dalam rangka berniaga asyita, musim dingin. Wasoif Panas. dan Panas. musim panas. Kita lanjutkan. Ini masih gantung bunda. Kemudian falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Robba, Tuhan Allah, pemilik, pencipta. Rob itu pencipta, pemelihara. Hadal bait, rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Begini, saya jelaskan. Kira-kira ada yang aneh nggak dengan ayat ini, Bunda? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ada yang aneh nggak? Nggak ada yang aneh, Bunda? Halo? Ada yang aneh nggak? Ada, Bunda? Adalah kebiasaan Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Seperti ada kalimat sebelumnya. Ya. Seperti ada kalimat sebelumnya kan? Ya. Kayak macam mana kalimat sebelumnya apa? Akhir surah Al-Fil. Allah katakan apa? Akhir surah Al-Fil. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Allah katakan faja'alahu, maka dia menjadikan mereka. Siapa dia? Allah. Maksudnya adalah Allah. Mereka siapa? Pasukan bergajah. Kan surah Al-Fil, Bunda. Mereka adalah pasukan bergajah. Maka Allah telah menjadikan pasukan bergajah itu ka'asfin, seperti daun makul yang dimakan. Dimakan apa? Ulat. Siapa yang bilang dimakan ulat? Dalam apa terjemahannya? Nggak ada dimakan di situ. Hah? Ya, makul yang dimakan, nggak ada tambahan ulatnya. Ya, lu belajar ya. Lu belajar ya. Kalau nggak disebutkan oleh Allah dimakan apa, yang penting seperti daun yang dimakan. Bisa dimakan ulat, bisa dimakan Orang. serangga, bisa dimakan burung, bisa dimakan hewan-hewan yang lain. Yang penting pasukan bergajah itu ketika mereka ingin menyerang Ka'bah, sebelum sampai menuju Ka'bah, Allah turunkan, Allah hadirkan burung-burung. Oke, burung-burung yang berbondong-bondong. Burung-burung yang berbondong itu apa bahasa Arabnya? Ababil. Burung yang berbondong-bondong bahasa Arabnya apa? Ababil. Bukan nama burungnya Ababil. Bukan. Mana ada nama burung Ababil? Wa arsala, dan dia telah mengutus alaihim, kepada mereka, maksudnya pasukan bergajah, toiron, burung ababil yang berbondong-bondong. Berarti Allah mengutus apa? Burung yang berbondong-bondong. Bukan nama burungnya ababil.
Apa nama burungnya? Nggak pernah disebutkan apa nama burungnya. Yang penting kecil, Bunda, hitam. Jalan Arabnya. Jadi kalau Bunda nanti keluar dari masjid ini lihat merpati seperti ini, sebutlah itu merpati ababil. Ababil. Nah, karena ababil itu berbondong-bondong. Bondong-bondong. Nanti Bunda pergi ke Mekah lihat ada satu burung, Bunda bilang itu burung ababil, padahal satu dia. Seperti ya. Disebutkan dalam tafsir burung itu kecil, membawa 3 batu, 1 di mulut, 2 di paruh. Batu itu terbuat dari tanah yang kasar dan dibakar. Nggak disebutkan tanah itu dari neraka ya. Nggak ada yang nyebut Bunda tanah itu dari neraka. Yang penting batu yang terbakar. Oke, batu yang terbakar sehingga ketika batu-batu itu menyentuh mengenai pasukan bergajah itu disebutkan dalam tafsir kalau menyentuh kepala, kena kepala tembus ke luhur. Batunya itu hanya sebesar biji kurma. Kebayang nggak? Burung yang kecil membawa batu yang kecil. Kalau burungnya kecil, apalagi batunya. Tapi batu itu ketika menyentuh kepala pasukan bergajah itu tembus ke luhur. Kalau nyentuh kemari, itu tembus kemari. Maka Allah gambarkan ketika mereka terkena batu tersebut, maka Allah gambarkan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Daun kalau dimakan itu nggak langsung habis kan, pelan-pelan. Makanya Abroha itu, ketua pasukan bergajah itu, disebutkan di dalam tafsir, itu pelan-pelan menuju Yaman. Itu tangannya lepas, kemudian ini lepas, kaki kanan lepas, kaki kiri lepas. Nah itulah seperti daun-daun yang dimakan. Pertanyaannya, mana lebih hebat? Burung yang kecil atau gajah yang besar? Burung yang kecil. Logika kita Bunda, harusnya kalau gajah yang besar itu yang dikendarai oleh Abroha itu diberi nama Mahmud. Namanya Mahmud. Ada nama suaminya Mahmud di sini Bunda? Enggak ada. Itu ada. Oke. Nah, harusnya gajah yang besar itu dilawan dengan apa? Dengan burung yang besar. Tapi kenapa Allah lawan dengan burung yang kecil? Untuk menunjukkan kebesaran Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih hebat? Gajah atau burung? Burung. Mana yang lebih hebat? Gajah atau burung? Saya ulang lagi Bunda, mana yang lebih hebat? Gajah atau burung? Yang menciptakan burung. Nggak terasa kan kebesaran Allah itu kan? Kena. Allah. Yang lebih hebat itu pencipta burung. Oke. Sekarang kita tanya, ya Allah, kenapa engkau hancurkan pasukan bergajah, kemudian engkau selamatkan orang-orang Quraisy? Li'ila fi Quraisy, maka jawabnya karena Allah ingin menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mereka berpergian dalam rangka berniaga pada musim dingin dan musim panas. Itu maksudnya Bunda. Begini, saya buat di sini, ini Ka'bah ya. Di bawah Yaman. Kemudian di atas Syam. Di atas Syam. Syam ini sekarang ini Palestina, Israel, Lebanon, Yordania, Lebanon, kemudian Suriah. Oke, itu salah. Kalau musim dingin, mereka pergi
ke Yaman. Penduduk orang-orang suku Quraisy ini, kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Jika musim panas mereka pergi ke Syam. Musim dingin di Yaman mereka membeli rempah-rempah. Oke? Kalau musim panas mereka membeli gandum, buah-buahan, dan sayur mayur. Ini maksudnya Bunda. Kebiasaan mereka itu berpergian pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin kemana? Ke Yaman beli apa? Rempah. Rempah-rempah. Kalau musim panas? Sam. Beli apa? Gandum. Gandum, buah-buahan, kemudian sayur dan mayur. Baik. Sekarang karena anugerah Allah yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang Quraisy sehingga mereka bisa berniaga pada musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Itu kan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang Quraisy itu untuk menyembah pemilik Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tapi menyembah apa? Pemilik Ka'bah, sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, di mana letak nikmatnya yang Allah berikan kepada suku Quraisy sampai-sampai Allah perintahkan mereka untuk beribadah sebagai bentuk rasa terima kasih mereka? Terasa nggak nikmat Allah itu Bunda bagi orang-orang suku Quraisy sampai-sampai Allah perintahkan mereka menyembah Allah sebagai bentuk rasa terima kasih mereka? Apa nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy? Ada musim panas. Bisa berpergian pada musim dingin dan musim panas. Coba perhatikan Bunda, pelan-pelan ya. Ini kota Makkah, ya kota Makkah. Di luar kota Makkah ini, baik itu mengarah ke Yaman, ke Syam, atau kemanapun itu Bunda, ini adalah negeri yang kacau balau, banyak perompak, banyak perampok. Namun, ketika orang-orang Quraisy itu pergi ke Yaman dan pergi ke Syam, mereka dilindungi oleh para perampok ini. Kenapa? Karena mereka selaku tuan rumah Ka'bah. Saya ulang kembali Bunda. Karena orang-orang Quraisy itu selaku tuan rumah. Orang-orang Arab dulu Bunda, sejahil-jahilnya mereka, sejahat-jahatnya mereka sangat hormat sekali kepada orang Quraisy. Tahu kenapa? Gara-gara orang Quraisy itu selaku tuan rumah pemilik Ka'bah. Dulu orang-orang di luar ini baik Yaman, Syam ini setiap tahun ini berbondong-bondong itu untuk menuju Ka'bah dalam rangka apa? Berziarah. Jadi sejak dulu orang-orang dulu sudah tawaf di Ka'bah, tapi tawaf mereka tidak seperti yang saat ini digambarkan dalam riwayat mereka tawaf telanjang. Tapi intinya adalah mereka juga mengagungkan Ka'bah. Andai kata orang-orang suku Quraisy ini keluar kemudian dirampok, diambil barang mereka dan lain sebagainya, maka ketika mereka nanti berziarah ke Ka'bah mereka akan terancam. Itulah sebabnya orang-orang Quraisy ketika keluar dari Makkah itu dijamin keamanannya. Kenapa? Karena tuan rumah Ka'bah. Satu. Yang kedua, kenapa mesti jauh-jauh orang Quraisy itu membeli rempah-rempah, gandum, buah-buahan, sayur mayur? Kenapa mesti jauh-jauh pergi ke Yaman dan ke Syam? Nah, ini dulu Bunda, di Makkah ini hanya lembah yang tandus dan gersang dulu ya. Tidak tumbuh buah-buahan,
tidak tumbuh yang namanya sayur, gandum tidak ada, rempah-rempahan tidak ada. Yang ada dulu di kota Mekah itu hanya Ka'bah dan air Zam-Zam. Jadi kalau mereka ingin makan, mereka harus pergi ke Syam dan ke Yaman. Nah, kembali lagi, kira-kira kalau mereka pergi ke Yaman dalam rangka membeli rempah-rempah, kemudian membeli buah-buahan, gandum dan lain sebagainya, di samping mereka mengkonsumsinya, mereka juga gunakan apa yang mereka beli ini untuk jualan. Di mana jualan? Di sekitar Ka'bah. Siapa pembelinya? Para pengunjung Ka'bah. Sebab apa mereka kaya raya? Sebab apa mereka kaya raya? Sebab Ka'bah. Sekarang gini, kalau ini dihapus, bagaimana orang Quraisy? Mereka nggak akan hidup, mereka nggak akan kaya. Bagaimana mereka mau bertahan hidup sedangkan di situ dulunya hanya ada Ka'bah dan air Zam-Zam? Kalaulah tidak ada Ka'bah ini, Bunda, mereka akan sulit untuk pergi safar, rihlah ke Yaman dan ke Syam. Kalaulah tidak ada Ka'bah, mereka tidak akan dihormati. Kalau tidak ada Ka'bah, mereka tidak akan bisa berniaga. Kalau tidak ada Ka'bah, maka mereka tidak akan kaya raya. Karena itulah, sebagai bentuk ucapan terima kasih kalian, rasa terima kasih kalian, Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Paham udah? Jadi pahami. Nah begini, di ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pemilik mohon maaf, alih-alih mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih malah mereka buat patung, kemudian mereka taruh di sekeliling Ka'bah itu, kemudian mereka sembah. Makanya Allah ingatkan di sini bahwa kalian itu mesti menyembah pemilik Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Hati-hati Bunda, kalau ada orang yang menyembah Ka'bah, maka sesungguhnya dia jatuh dalam kesyirikan. Boleh menyembah batu, menyembah pohon, matahari, kiai, ustaz, apalagi Bunda. Jadi Allah ingatkan bahwa yang memberi mereka nikmat selama ini bukan Ka'bah, tapi pemilik Ka'bah. Sehingga Allah perintahkan kepada orang-orang Quraisy itu untuk menyembah pemilik Ka'bah. Ingat ya, Allah tidak mengatakan maka hendaklah mereka menyembah Ka'bah ini, tapi Allah gunakan Rabb, pemilik Ka'bah ini. Jadi jangan sampai jauh-jauh pergi ke Mekah sana, yang disembah itu adalah batu. Saya tanya, bisakah susunan batu yang di Ka'bah itu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Bisa? Saya ulang dulu. Bisakah susunan batu yang ada di Makkah itu, yang kubus persegi 4, memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Bisa? Nggak bisa, Bunda. Dia benda mati. Gimana dia memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Kita datang ke sana itu untuk menyembah Allah. Ka'bah itu sebagai simbol. Kalau bangunan itu dipindahkan ke Indonesia, saya tanya, kalau bangunan persegi 4 itu dipindahkan ke Indonesia, apakah kita tetap tawaf ke sana? Iyalah, tetap tawaf ke sana. Saya ulang kembali, Bunda. Bangunan persegi 4 itu, andai kata
diruntuhkan. Kemudian setelah itu kata pihak dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan contoh benar. Kemudian dipindahkan ke negeri Israel, Ka'bah itu. Sekarang kita tahu di mana? Kalau di Mekah. Tetap di Makkah. Kenapa? Berarti Ka'bah itu hanya sebagai simbol. Bukankah dulu di masa Nabi Ibrahim bangunan Ka'bah itu sudah runtuh? Itu kan Ka'bah itu sejak Nabi Adam. Kemudian terjadi berulang kali banjir di masa Nabi Nuh banjir. Kemudian ketika di masa Nabi Ibrahim itu hanya sebatas fondasi saja. Tapi tetap tawaf kan? Menunjukkan apa? Itu hanya sebagai simbol. Kalau begitu, jika ada sampai saat ini orang masih meyakini bahwa ada makhluk yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah, maka sungguh dia jatuh dalam kesyirikan. Kalau Ka'bah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, apalagi pohon, apalagi kuburan keramat. Paham udah? Nah, sebenarnya saya ingin sampaikan begini Bunda. Bunda kalau berpegang teguh pada rububiyah, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah. Ini sudah kita jelaskan ya. Ada namanya tauhid asma wa sifat. Rububiyah itu mudah. Saya tanya rububiyah, bahwa yang menciptakan, memiliki dan memelihara alam semesta ini hanyalah Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Saya ulang kembali. Nanti saya tanya, kira-kira Bunda sudah paham atau belum? Perhatikan ya, rububiyah yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya, yang memeliharanya, termasuklah kita. Segala fenomena yang terjadi di alam semesta ini itu di bawah kekuasaan siapa? Oke, paham sampai sini? Oke, saya tanya. Kalau ada orang meyakini bahwasanya jam ini dapat menolak bala, syirik apa namanya? Oh iya, syirik ada itu ya. Syirik apa? Syirik besar tuh. Syirik rububiyah. Iya ya. Pol. Saya ulang Bunda, kalau rububiyah itu tadi, engkau tetapkan, engkau yakini bahwa alam semesta ini yang mengurusnya siapa? Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa jam tangan ini menolak bala, syirik apa? Rububiyah. Kenapa? Karena dia mengikut sertakan makhluk dalam pemeliharaan alam semesta. Jika ada yang meyakini bahwasanya ada makhluk yang menghidupkan, syirik apa? Rububiyah. Jika ada yang meyakini sampai saat ini ada yang dapat menghidupkan orang yang mati, syirik apa? Rububiyah. Jika ada yang meyakini bahwasanya ada manusia yang dapat mematikan orang yang hidup, syirik apa? Syirik rububiyah. Jika dia meyakini bahwasanya dia diberi rezeki oleh makhluk, syirik apa? Yang merendahkan derajat seseorang siapa? Allah. Yang mengangkat derajat seseorang? Allah. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada makhluk yang dapat merendahkan derajat seseorang, itu syirik apa? Paham boleh? Saya lihat garis tangan saya, nampaknya bini saya 4. Syirik apa? Syirik rububiyah. Setelah saya ikuti jalur tangan ini, nampaknya bini saya
4. Nah, syirik itu namanya syirik rububiyah. Jika ada orang yang meyakini nggak usah, nanti kalau nggak ditanam hari-hari itu bahaya anaknya nanti itu dewasa. Syirik apa? Syirik rububiyah. Dia terbangkan burung, kalau ke kanan mujur, kalau ke kiri sial. Syirik apa? Rububiyah. Contoh, panas sekali ya hari ini, nanti malam hujan. Syirik apa? Syirik apa? Rububiyah. Yang menurut kesucian siapa boleh? Oh, jadi kalau bicara kayak gitu dosa juga tidak? Dosa boleh. Namanya itu namanya syirik lafzi. Karena kan memang tanda-tandanya kayak gitu. Tadi kan ada. Syirik itu punya ada syirik keyakinan, ada syirik amali, ada syirik lafaz. Syirik lafzi itu syirik ungkapan itu gini. Malam-malam dia lihat bintang. Kira-kira hujan nggak nanti malam? Lihat bintang, oh banyak bintang, nggak hujan. Syirik apa? Rububiyah. Bukankah Bunda sering dulu melakukan? Mendung tak berarti. Masih ingat lagunya? Mendung tak berarti syirik. Udah, itu syirik lafzi namanya, syirik dari sisi ungkapan. Demi sabar geledek, demi sumpah pocong, demi tabrak motor. Nah, sering tuh kan? Syirik apa tuh Bunda? Syirik apa? Nah, perhatikan dulu. Ini akan kita bedakan. Uluhiyah, kalau uluhiyah, bahwa yang disembah itu hanyalah Allah. Baik dari sisi zahir maupun batin. Berarti ya, esakan Allah dari sisi ibadah. Paham ya Bunda? Esakan Allah dari sisi ibadah, baik dari sisi zahir maupun batin. Berarti kalau ibadah itu niatnya mesti ditujukan kepada Allah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang beribadah riya, syirik apa? Uluhiyah. Jika ada orang yang beribadah ingin mendapatkan pujian dari makhluk bukan dari Allah, syirik apa? Jika ada orang yang menyembah pohon, syirik apa? Menyembah matahari? Menyembah matahari, uluhiyah. Kan dari sisi penyembahan bukan? Menyembah kuburan, berdoa kepada selain Allah, uluhiyah. Jelas ya Bunda? Nah, kalau asma wa sifat itu tetapkan bahwa hanya Allah, mohon maaf, tetapkan semua nama dan sifat Allah tanpa harus menyelewengkannya, tanpa harus menyerupakannya dengan makhluk. Itu asma wa sifat. Contoh Bunda asma wa sifat. Tahu nggak klaim sayangnya Allah kepada hambanya itu? Seperti sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Syirik apa? Asma. Dia samakan sifat Allah dengan sifat manusia. Itu nggak boleh disamakan, karena sifat Allah itu di atas segala-galanya. Jadi kasih sayangnya Allah itu melebihi kasih sayangnya orang tua kepada anaknya. Saya tanya Bunda, jika ada orang yang mencintai, nah sumpah nih, kalau kamu bohong sumpah sampai geledek ya, jadi apa? Rububiyah. Apa tujuannya? Kalau sumpah sampai geledek berarti yang dapat
memberikan mudarat itu siapa? Iya. Rububiyah. Iya. Masih bingung mudah. Masih bingung namanya. Ini biasa kan. Iya. Apa mudah? Enggak tahu. Oh, bahaya nampaknya ini dia. Nah, itu syirik rububiyah. Iya, itu syirik rububiyah. Jadi kalau gitu hati-hati juga ngomong kita nih Ustaz. Berarti selama ini banyak lah kita. Dalam Islam juga sebenarnya dalam Islam masalahnya sebenarnya dalam Islam apapun musibah yang kau terima ucapkanlah qadarullah wa ma sya'ala alhamdulillah ala kulli hal. Jelas ya Allah. Nggak ada diperintahkan dalam Islam kalau kita dapat musibah kalau tidak seperti ini andailah seperti itu andailah seperti ini tidak qadarullah wa ma sya'ala ini sudah bagian dari takdir Allah apa yang dia kehendaki akan dia lakukan. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kalau dapat musibah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana musibah yang menimpamu itu tugasmu, bagaimana musibah itu yang datang adalah kebaikan. Itu tugas kita. Hari ini kita dapat musibah, oke, sudah kita terima musibah itu. Bagaimana musibah ini buahnya kebaikan? Itu sikap kita pada. Bukan menyalahkan orang. Dikit-dikit kalau dapat musibah, coba kalau nggak kayak gitu. Ya kan ini sering diundang. Kalau ada masalah anak, suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Ya. Cukup qadarullah. Ini sudah bagian dari takdir Allah. Kan banyak nih. Kalau nggak mau nggak ada puasanya, nanti payah dia nanti menjalankan puasa. Syirik apa? Rububiyah. Dia memberikan kekuatan itu Allah sudah. Berarti banyak lah dosa-dosa kami yang nggak tahu nih Ustaz selama ini salah-salah ucapkan. Taubat. Maka penting belajar tauhid. Kan itu yang sering kita baca mulai. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Kita hidup untuk la ilaha illallah, mati pun la ilaha illallah. Itu kan yang kita baca dalam sholat. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, sembelihanku, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Berarti kalau selama ini dia beribadah, dia tujukan kepada makhluk, itu syirik. Mengemis pengakuan makhluk itu syirik atau tidak? Mengemis pengakuan makhluk syirik lah. Kita buat baik itu mengemis pengakuan dari siapa? Dari Allah. Saya buat ini ya Allah supaya mendapatkan kebaikan darimu, supaya mendapatkan pahala darimu, supaya saya bahagia di akhirat, supaya engkau mendapatkan balasan yang terbaik. Dia tidak. Dia ketika beribadah dia tujukan kepada makhluk. Hanya ingin dianggap hebat, hanya ingin dianggap soleh, hanya ingin dianggap orang yang pintar baca Quran, hanya ingin. Tak ada sedikit pun tujuannya untuk Allah. Itu apa namanya? Syirik apa? Syirik apa? Uluhiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Kalau uluhiyah itu bahwa semua ibadah yang kau lakukan dalam hidup ini, apapun itu, tujukan kepada Allah, jangan tujukan kepada siapapun. Berarti riya syirik apa? Uluhiyah. Sum'ah syirik apa? Uluhiyah. Tahu sum'ah kan? Ibadah yang ingin didengar oleh orang lain.
Kalau riya ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Ujub. Kenapa? Wah, sukses sekarang ya suaminya Mbak. Iyalah, alhamdulillah. Itu karena suamiku selama ini bekerja sirik apa? Itu ya Sirik apa? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Kemana-mana jawaban ini udah. Yang memberikan kekayaan itu siapa? Oh, kenapa lagi sirik uluhiyah dijawab? Alun dua barang. Pusing kami Ustaz ya. Iya. Bernazar kepada selain Allah. Sirik apa? Rububiyah. Bernazar. Oh, ilah apa? Ilahiyah. Selain kepada Allah yang seperti mana tuh Ustaz? Ya bernazar nanti kalau Iya. lulus anak saya PNS, saya potong kepala kambing, saya hanyutkan di sungai. Uluhiyah atau rububiyah? Di sini sebelah sini, bagi dulu lah bunda. Ini uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Ulu. Ulu atau rubuh? Ulu. Pecah-pecah. Nah, ini dulu bunda. Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Uluhiyah. Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Uluhiyah. Oke, golput. Kanan, apa? Uluhiyah. Nazar kan itu ibadah. Kalau ibadah itu mesti bersembahkan kepada siapa? Allah. Allah. Nah, percaya kepada dukun. Sirik apa? Rububiyah. Percaya kepada dukun. Percaya. Kalau biasanya orang ke dukun apa ya? Berobat. Minta sesuatu kan? Tolong apa dukun? Uluhiyah. Tolong obati. Iya kan? Kemudian ini sirik apa? Uluhiyah. Kan ke dukun itu kadang minta sembuh, minta supaya kaya, minta supaya Jodoh. dapat jodoh. Yang memberikan itu siapa? Rububiyah itu bunda. Saya ulang kembali. Payah. Rububiyah itu bunda, bahwa alam semesta ini di bawah kendali pengaturan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Itu namanya tauhid rububiyah. Jika ada orang yang meyakini bahwa adanya makhluk yang ikut serta di dalam mengurus alam semesta ini, maka disebut dengan syirik rububiyah. Jelas ya? Yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kekayaan, yang memiskinkan, yang membentuk rupa. Oke. Yang memberi musibah siapa? Rububiyah. Allah. Yang memberi musibah Allah Bunda. Jadi kalau dia meyakini, Ini sirik kamu. ya, dia udah nyetir dia. Begitu hati-hatinya dia nyetir mobil, paling sedut lagi, larinya itu kurang dari 20 bulan. Duduk deh, tabrak orang dari belakang dia. Itu bukti apa? Rububiyah. Jadi memang Allah sebesar apapun kita untuk berusaha mengelak dari musibah itu, kalau sudah Allah takdirkan ya sudah. Jelas ya? Itu namanya syirik rububiyah. Saya tanya, berdoa kepada selain Allah syirik apa? Ilahiyah.
Oke. Tidak. Rukuk kepada selain Allah. Uluhiyah. 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 Sujud kepada selain Allah. Uluhiyah. Bernazar kepada selain Allah. Uluhiyah. Uluhiyah. Meyakini ada makhluk mengetahui hal yang gaib. Asma wa sifat. wasifah. Jelas ya? Wasifat. Menyamakan kasih sayangnya Allah dengan kasih sayangnya makhluk. Asma. Dia samakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Syirik apa? Wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu asma wa sifat. Menggantungkan nasib pada benda-benda. Syirik apa? Rububiyah. Uluhiyah. Rububiyah. Ya. Masih Percaya. ada yang uluhiyah lagi. Percaya. Percaya apa tadi Ustaz? Percaya apa tadi tuh? Cipta. Menggantungkan nasib Oh. pada makhluk. Syirik apa? Yang mencipta penuh Rububiyah. Ya, masih ada asma wa sifat lagi. Rububiyah, Yang menciptakan mengatur. sial dan mujur itu adalah kekuasaan Allah, bukan karena benda. Kalau ibadati. Jadi kalau menggantungkan nasib kepada benda, gelang, kalung, garis tangan, gigi, jatuh, alis mata, rontok, kemudian apa lagi? Gigi. Datang kupu-kupu Udah. ke rumah, ada kupu-kupu ke rumah. Nah, Ada tamu. ada syirik apa? Uluhiyah. Rububiyah. Coba kita tes minggu depan ya. Nanti udah nggak datang Ustaz. Lah error ini. Error. Depannya harus. Negara yang mengharamkan jika ada makhluk ikut serta dalam syariat Allah, Percaya. malah dia haramkan yang diharamkan Allah, dia haramkan yang diharamkan oleh Allah. Syirik apa? Uluhiyah. Kan menggandeng Allah. Uluhiyah. Uluhiyah. Ikut serta dalam syariat Allah. Syirik apa? Ikut serta. Enggak, Kan asma. rububiyah. Rububiyah. Dia rububiyah menciptakan ya. Yang memelihara alam semesta ini siapa? Allah. Allah. Seperti yang berhak mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Allah. Jadi Allah yang paling berhak, ini halal, ini haram. Jika ada yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya, berarti syirik. Iya. Syirik itu bunda berserikat, berkongsi, menyekutukan bersama. Dia ikut serta dalam hak istimewa Allah. Harusnya alam semesta ini, keistimewaan Allah itu, harusnya alam semesta ini dia yakini bahwa dialah yang menciptakan, dia yang mengurus, dia memelihara. Ibadah mesti ditujukan kepada Allah, itu uluhiyah. Nama dan sifat Allah itu di atas sifat-sifat makhluk. Tadi ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, sebulan yang lalu saya nabrak anak jin, Ustaz. Sampai terlambat saya ngajar jam 10 pagi tadi Bunda. Saya tadi kan ngisi di Al-Azhar dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Jadi pas saya mau balik, ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, saya nabrak anak jin. Pak DKI Kenapa bisa ibu bilang nabrak anak jin? Gini Ustaz, kami pergi, di dalam mobil itu ada 5 orang. 5 orang itu semuanya saya, suami, anak-anak, melihat seorang anak. Ya kan, sampai suami saya menegur suami itu saya pun ketakutan, anak-anak juga, anak-anak ditabrak, berbunyi suara mobil itu. Keluarlah kami, tak ada nampak anaknya. Kalau satu orang mungkin masih halusinasi, tapi kalau semuanya Ya
ke semuanya. Nah, kalau sudah semuanya melihat berarti Berarti iya. atas itu pun. Oke. 1 bulan setelah kejadian itu, Ustaz, anak kami saling bermusuhan. Apa bermusuhan sama anak adiknya, adik bermusuhan sama abangnya. Jadi resah kami, mungkin gara-gara nabrak anak jin, bukan Ustaz. Itu syirik apa namanya? Rububiyah. Rububiyah. Iya. Rububiyah. Dan ada masalah itu pun. Masalah nabrak anak jin dan lain sebagainya. Tidak ada. Jelas ya. Jadi yang perlu diintrospeksi diri, kenapa anaknya sering bermusuhan? Lihat dulu faktor lingkungannya, faktor pekerjaannya, sholat dia di rumah, baca Quran dia di rumah. Kalau nggak taat dia ya pantas saling bermusuhan, saling hasad kan. Setelah dia jawab, iya Ustaz, anak saya yang perempuan kerja mohon maaf di PNS, teman-temannya semuanya laki-laki. Dia sendiri yang perempuan, dia senang kali memusuhi abangnya, adiknya dan lain sebagainya. Memang jauh kan? Ya faktor itu. Maka kalau begitu jauhkan dia, berhenti dari situ kalau ingin anak menjadi ingin soleha. Kenapa? Percuma dia udah kaya, mereka ini mendapatkan jabatan, mereka itu hidup makmur karena batu itu. Maka yang mereka sembah adalah batu tersebut. Allah ikatkan yang kalian sembah bukan batu, tapi pemilik batu itu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semulia Ka'bah itu saja sudah tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, apalagi batu akik yang ada di tangan suami muda itu. Nah, batu akik yang ada di tangan suami, batu akik orang keris. Kemudian menolak badan, menolak apa? Itu syirik. Syirik apa? Rububiyah. Sebagai penutup, syirik apa Bunda? Iya. Alhamdulillah. Tempatnya strategis, rumah makannya itu mewah, harganya ekonomis, dia set, tapi nggak laku. Apa mau kita bilang? Ahli masak iya, tempat strategis, masakan enak, marketing bagus. Tapi tutup Bunda, tutup. 3 bulan dia buka, tutup. Nah, kamu bilang kamu sukses gara-gara usahamu? Tidak. Banyak teman-teman kita yang disiplinnya di situ, malah nggak sukses. Jelas ya Bunda? Banyak kejadian itu, dan saya rasa Bunda pun seperti itu. Ada mungkin di antara teman-teman Bunda. Oh, kenapa kamu kerja? Karena saya, background saya itu di sini. Buktinya ini, ada yang SD, ada yang bidan, itu yang ujung-ujung ini ibu rumah tangga. Nah, iya kan Bunda? Itu apa? Itu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu Bunda berusaha untuk menolak saya untuk ceramah, nggak mau saya ceramah. Setiap dipanggil orang ceramah nggak mau saya. Saya ingin menjadi pengusaha, yang penting jadi pengusaha. Tapi setiap saya ikut usaha orang, rugi selalu usahanya. Membawa apa? Setiap saya menolak ceramah, semakin banyak saya dipanggil ceramah. Ustaz bisa ceramah? Mohon maaf, nggak bisa Bunda. Selalu saya bilang itu. Nggak bisa. Selalu saya tolak Bunda. Karena memang saya nggak mau hidup ya kalau untuk dakwah itu dari mana saja kan bisa. Di dalam kalau jadi ustaz sedikit mungkin. Kalau jadi pengusaha, semakin saya menolak untuk menjadi pendakwah, semakin ditarik saya ke sana. Jadi itu pelajaran pentingnya Bunda, bahwa memang apa saja yang terjadi pada diri kita itu semuanya dalam pemeliharaan. Bahkan jika ada orang yang meyakini, ku petiklah daun itu,
itu mampu gugur daun itu gara-gara itu sirik kan. Bubuk ya. Bahkan daun yang gugur pun itu tidak akan bisa gugur kecuali izin Allah SWT. Sampai daun itu yang harus kita pegang kuatnya. Baik, kita tutup bunda, insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan ayat terakhir ya dalam surah Quraisy, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Insya Allah bunda gini, pekan depan kita selingi dulu dengan surah yang lain. Kita tidak lanjutkan surah Al-Fil, tapi mungkin yang penting-penting nanti akan kita bahas. Ya, surah pilihan. Surah pilihan Ustaz. Kita pekan depan kita coba membahas ayat kursi. Iya, ya Ustaz. Kursi. Ya, kan Ustaz pilihan kan. Nanti setelah ayat kursi nanti kita balik lagi nanti ke surah yang kita pelajari yang di Quraisy. Nanti ada 3 surah nanti kita seling lagi dengan akhir surah Al-Baqarah. Nah, ya itu Ustaz. Ya, Ya, itu Ustaz. Itu lagi. Mantap, mantap. Mengajar ketertinggalan itu begitu lagi kan. Ya. Karena Iyalah. lihat dengan lihat kita ini nggak lama lagi nampaknya. Jadi Karena itu banyak dosa. apa namanya, bahwa kita semua pasti akan mati. Yang satu-satunya yang pasti dalam hidupnya apa? Mati. Mati. Nanti. Nggak ada yang lain, Bunda. Yang lain itu nggak pasti. Bunda mau mencari uang, mau mikirkan nanti aku mau tinggal sama siapa ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kira-kira nanti kalau sudah punya cucu, aku sama siapa aku tinggal ya. Nanti uang pensiun itu sama siapa ya. Nah kemudian setelah itu kira-kira punya tinggal anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jangan pikirkan Serahkan itu. pada Allah. Itu belum pasti, yang pasti mati Bunda. Ya, Ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu